Yelis mulai melihat mimpi buruk di malam ulang tahunnya yang ke-25. Dia mulai melihat rahasia tersembunyi tentang keluarganya yang berdarah dan kotor. Saat dia mencoba melarikan diri dari mimpi buruk ini, dia dibantu oleh seorang hoja yang juga merupakan teman dari ayahnya. Tapi musuhnya bukanlah dari dunia manusia. Bersama-sama mereka menghadapi dunia jin yang dalam bahasa Turki disebut Alem İçin. Mampukah hoja menyelamatkan keluarga Yelis? Berikut ceritanya. Asiye baru saja pulang ke rumahnya dari dinas luar kota. Kejadian ini terjadi pada tahun 1997. Ia masuk ke dalam rumahnya dan mendengar kasur kamarnya berdecit. Anak bungsunya, Yelis, keluar dari kamar untuk menyambut ibunya. Namun Asiye menggendong Yelis masuk ke dalam kamarnya karena saat itu Yelis masih berusia 5 tahun. Sebelum masuk ke dalam kamarnya sendiri, Asiye mengambil hiasan patung di meja dan langsung menggerebek suaminya itu. Terlihat seorang wanita sedang digarap oleh suaminya sendiri. Wow! Terkejut melihat istrinya yang sudah pulang, Ekrem berusaha memberi 1001 alasan. Asiye yang gelap mata langsung memukul kepala Ekrem bertubi-tubi hingga tengkorak suaminya itu hancur. Yelis mendengar dan melihat apa yang terjadi malam itu. Ia hanya bisa menangis sendirian di dalam kamarnya. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Asiye mendekati wanita itu dan mencekiknya sambil menangis histeris. Saat wanita itu hampir meninggoy, Asiye melepaskan cekikan di leher adik kandungnya itu. Tangisnya pecah. Ia tak menyangka jika suaminya akan berhubungan gelap dengan adiknya sendiri yang bernama Hatis. Setelah semua tenang, Asiye dan Hatis menggotong jasad Ekrem keluar rumah. Asiye memutilasi tubuh suaminya itu menjadi beberapa bagian. Hatis turut membantu kakaknya dengan memasukkan potongan tubuh itu ke dalam sebuah karung. Setelah semua masuk, Hatis dan Asiye mulai menggali tanah. Jasad Ekrem mereka kuburkan di halaman belakang rumah. Tanpa mereka sadari, Yelis melihat semua kejadian itu dari balik jendela. 20 tahun berlalu, adegan berganti di tahun 2017. Yelis termenung memandangi jendela. Asiye masih sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarganya. Asiye menggoda Yelis yang baru saja bertunangan dengan Haki. Ia mengatakan jika Yelis tak perlu melamunkan Haki karena ia tak akan diambil oleh orang lain. Mendengar guyonan ibunya itu, Yelis mendekat ke meja makan sembari mendorong kursi roda Tante Hatis. Tak berselang lama, Haki datang ke rumah dan menyapa ibunya Yelis. Günaydın Yeliz. Günaydın. Çaldırsan çıkardım. Asiye menawarkan sarapan kepada Haki, namun ia menolak dengan alasan bus pabrik sudah menunggunya. Ayten, kakak Yelis, terlihat baru saja mandi dan masih bersiap-siap. Haki meminta izin untuk menunggu di dalam bus agar semua bergegas naik. Di dalam bus, Yelis duduk di samping Saliha, pegawai baru di tempat ia bekerja. Yelis, Ayten, dan Haki bekerja di pabrik garmen yang sama. Mereka juga berada di posisi yang saling berdekatan. Ayten tiba-tiba berdiri dan mengabarkan pada rekan kerjanya jika hari itu adalah ulang tahun Yelis. Semua turut bertepuk tangan dan memberi selamat. Saliha bertanya berapa usia Yelis. Ia menjawab bahwa usianya kini sudah 25 tahun. Mendengar hal itu, raut wajah Saliha berubah. Sesampainya di pabrik, mereka mulai dengan pekerjaannya masing-masing. Sambil bekerja, Saliha bertanya tentang keluarga Yelis. Yelis mengatakan jika sejak ia kecil, ayahnya sudah mati saat melakukan haji dan dikuburkan di Arab. Saliha juga turut menceritakan keluarganya. Ia memiliki seorang anak yang berusia 6 tahun dan suaminya yang cacat. Di sela-sela perbincangan itu, Ayten pamit untuk membawa produknya ke gudang lalu merokok selama 5 menit. Haki turut membantu Ayten untuk membawa produk setengah jadi itu. Malam harinya, Haki berkunjung ke rumah tunangannya itu. Ia berkata jika dirinya akan segera membeli ruang usaha agar dapat bekerja bersama keluarga Yelis secara mandiri.
Setelah perbincangan hangat, Haki pamit pulang. Sambil basa-basi, Asye menawarkan Haki untuk menginap saja. Namun, tiba-tiba Tante Hatis berkata jika sudah menikah barulah menginap. Hatis juga menasihati Haki untuk tidak sering-sering mengunjungi Yelis. Terlebih lagi mereka belum sah menjadi suami istri. Haki segera meninggalkan rumah itu. Yelis mengantarkannya hingga ke teras depan. Sementara Asye tampak sangat kesal dengan kelakuan Hatis. Ia mencekik leher Hatis dan memintanya untuk lebih berhati-hati saat berbicara. Bahkan Asye mengancam akan membunuhnya jika Hatis berbicara seenaknya lagi. Aiten tak sengaja melihat adegan itu. Asye segera melepas cekikannya dan menyuruh Aiten untuk segera tidur. Sebelum ibunya pergi, Aiten berkata jika hari itu adalah ulang tahun Yelis yang ke-25. Ia menawarkan untuk memberikan kue pada Yelis, namun Asye tampak tak tertarik dengan hal itu. Ketika tidur, Yelis mengalami mimpi buruk. Ia kembali melihat kejadian saat ibunya membunuh ayah kandungnya sendiri. Yelis terbangun dari tidurnya dan melihat pintu kamarnya bergerak. Pintu itu berhenti bergerak dan terlihat ada seorang lewat di depan kamarnya. Ia memanggil-manggil kakaknya mengira itu adalah Aiten. Tak ada jawaban yang terdengar kecuali suara hantaman yang bertubi-tubi. Yelis memberanikan diri untuk keluar kamar dan melihat apa yang terjadi. Di sana, ia melihat ibunya yang masih muda tengah membawa pisau dan menikam kepala ayahnya. Wajah Ekrem hancur tak bersisa. Yelis juga melihat ibunya tengah memakan usus ayahnya sendiri mentah-mentah. Hal mengerikan itu membuat Yelis jatuh pingsan. Saat ia tersadar, hari sudah siang. Ia dibangunkan oleh ibu dan kakaknya. Saat Yelis melihat hal mengerikan itu, ternyata tubuhnya kejang-kejang. Asye memarahi anak bungsunya itu karena berhenti mengkonsumsi obat anti kejang yang diberikan oleh dokter. Selama ini, Yelis didiagnosa mengidap penyakit epilepsi, sehingga ia harus rutin meminum obat. Dengan merengek, Yelis mengatakan jika obat itu tak cocok dengannya. Jari tangan dan kakinya menjadi sangat dingin dan kaku setelah mengkonsumsi obat dari dokternya itu. Meski demikian, Asye tetap memaksa Yelis untuk rajin meminum obatnya. Tiba-tiba, Yelis melihat iblis nangkring di pundak Tante Hatis. Ia sontak berteriak histeris, namun iblis itu sudah menghilang. Aiten mencoba menenangkan adiknya itu, tapi tiba-tiba pajangan dinding di sebelah Hatis jatuh dan pecah dengan sendirinya. Sontak, semua orang terdiam melihat kejadian yang tak biasa itu. Di tempat kerja, Yelis melihat banyak lintah berserakan di mejanya. Segera, ia menyingkirkan lintah-lintah itu. Namun, ternyata lintah itu ada di sudut yang lain dengan jumlah yang sangat banyak. Tiba-tiba, Aiten datang dan mengagetkannya. Aiten menasihati Yelis agar jangan tidur saat bekerja. Ia mengingatkan jika waktu makan siang sudah tiba. Yelis berkata akan menyusul kakaknya setelah ia mencuci muka. Yelis segera pergi ke kamar mandi dan merapikan jilbabnya. Ia merasa ada yang bergerak di lehernya dan segera ia mengusap tengkuk lehernya itu. Ia menemukan darah yang bercucuran dari tengkuk lehernya. Segera ia membersihkan darah itu menggunakan tisu dan mengambil benjolan yang terlihat di belakang lehernya. Ternyata ada lintah yang selama ini menghisap darahnya saat ia kerja. Lintah itu menghisap darah Yelis cukup banyak. Refleks, Yelis membuang lintah itu ke wastafel dan ternyata sudah banyak darah dan lintah yang lain di wastafel itu. Melihat hal itu, Yelis bergegas lari keluar dari kamar mandi. Ia melihat teman kerjanya, Saliha, berjalan perlahan di depannya dengan mata terus memandangi Yelis. Sepertinya Saliha mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Yelis. Saat Yelis berjalan melewati pabrik, ia melihat semua alat jahit beterbangan. Di ujung ruangan, ada jin menyeramkan yang menakutinya. Jin berjubah hitam itu berjalan cepat menuju ke arahnya. Ternyata ia sedang kejang-kejang dan disadarkan oleh teman-teman kerjanya. Setelah sadar, semua kembali normal seperti biasa. Selesai jam kerja, Haki mendekati Yelis.
Ia mengajak tunangannya itu untuk nonton bioskop agar suasana Yelis membaik. Dengan halus, Yelis menolak ajakan Haki. Ia merasa bermesraan di depan umum sangat memalukan. Terlebih lagi, mereka belum resmi menikah. Yelis berkata, jika saat pertama bertemu Haki, Haki terlihat sangat religius dan rajin sholat. Yelis mempertanyakan perubahan sikap Haki yang menjadi sangat kekanak-kanakan itu. Yelis segera berkata, jika ia bukan selera Haki, Haki bisa mencari perempuan lain dan meninggalkannya. Mendengar hal itu, Haki langsung meminta maaf dan menjelaskan jika ia tidak bermaksud membuat Yelis marah. Ia hanya ingin memperbaiki suasana hati Yelis setelah melihat Yelis kejang-kejang siang tadi. Usai dari pabrik, Yelis pergi ke toko obat milik Hoja Salih. Hoja Salih adalah kerabat lama ayah Yelis. Setelah sekian lama tidak melihat Yelis, Hoja bertanya apa yang membuat Yelis menemuinya. Ia mengatakan jika kejangnya kumat lagi. Yelis berkata jika dirinya tak pernah minum obat dari dokter dan hanya meminum ramuan dari Hoja Salih. Salih mengatakan jika ramuan itu hanyalah sebagai pelengkap dan Yelis tetap harus mengkonsumsi obat dari dokter. Sambil membujuk Yelis agar mau meminum obat dari dokter, Salih meracikan vitamin baru untuknya. Setelah mendapat ramuan itu, Yelis pulang ke rumah untuk makan malam. Asye melihat ramuan yang dibawa Yelis. Ia langsung tahu jika ramuan itu berasal dari toko Hoja Salih. Asye tampaknya membenci Hoja itu. Ia mulai menjelek-jelekan Hoja Salih di depan keluarganya. Ia berkata jika Salih membunuh seorang anak laki-laki berusia 6 tahun dan seharusnya Salih berada di penjara. Yelis berkata jika ayahnya juga seorang Hoja sama seperti Salih. Asye berkata jika Ekrem memiliki ilmu itu dari Salih dan berakhir meninggoy saat haji. Yelis bertanya, bukankah ayahnya meninggal karena epilepsi dan bukan karena jin? Hatis dan Asye tak bisa berkata apa-apa. Aiten menjawab jika tak ada satupun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi saat ayahnya meninggal. Asye mulai menjelek-jelekan suaminya itu lagi. Ia berkata jika semasa hidupnya Ekrem selalu membuat masalah. Mendengar hal itu, Yetis menjadi tak nafsu makan dan pergi meninggalkan meja makan. Malam itu, Tante Hatis ketiduran lagi di depan TV. Sementara Yelis tidur pulas di dalam kamarnya. Ia terbangun melihat atap kamarnya yang bolong. Dari atap itu, terlihat tante dan ibunya mengeruk tanah dan menguburkan tubuh Yelis. Syok melihat hal itu, Yelis berusaha untuk bangun, tapi tangan-tangan mengerikan muncul dari kasur dan mendekap tubuhnya. Mulut Yelis dibekap dan tubuhnya dicakar. Tiba-tiba, ayah Yelis muncul dengan sosok jin menyeramkan di belakangnya. Yelis berteriak sangat kencang hingga membangunkan Tante Hatis. Yelis berlari menuju ke ruang tengah dan tidur di bangkuan tantenya. Esok hari kembali tiba. Saat Yelis bekerja, Saliha memberikan secari kertas padanya. Ia meminta Yelis untuk datang ke rumahnya jika ada sesuatu yang terjadi. Mendengar hal itu, Yelis mencoba untuk menguatkan Saliha dan meminta Saliha untuk berkeluh kesah padanya. Yelis juga menawarkan bantuan apapun yang dibutuhkan oleh Saliha. Saliha menolak bantuan Yelis dengan dalih bukan uang yang ia butuhkan. Segera, ia pergi meninggalkan Yelis dan kembali bekerja. Haki terlihat memperhatikan suasana, begitu juga dengan Aiten. Mereka berdua segera pergi membawa barang ke gudang. Segera Haki meremas dada Aiten dan bercumbu dengannya. Aiten menolak ajakan Haki untuk berhubungan, namun Haki justru berjanji akan memutus pertunangannya dengan Yelis. Dan akhirnya mereka pun melakukan hubungan badan di gudang pabrik saat bekerja. Malam harinya, Asye mengunjungi toko Hoja Salih untuk memperingatkannya agar tidak ikut campur masalah penyakit Yelis. Asye takut jika nasib Yelis akan bernasib sama dengan anak berumur 6 tahun yang meninggal. Asye berkata jika ramuan dari Salih membuat Yelis enggan minum obat dari dokter. Ia juga meminta Salih untuk tidak menceritakan tentang kenangan ayah Yelis karena cerita itu membuat Yelis bermimpi buruk. Salih menjelaskan jika ia tak pernah membunuh anak kecil itu dan Asye lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salih datang saat semua sudah terlambat dan ia gagal menyelamatkan nyawa anak kecil itu. Asye mendebat jika Salih juga tak akan bisa menyelamatkan putrinya. Salih menjadi emosi setelah dicecar fitnahan bertubi-tubi oleh Asye.
Ia mencengkram tubuh Asye dan mengatakan jika suami Asye, Ekrem, telah menyalahgunakan ilmunya itu. Asye harusnya bersyukur karena Allah telah melindungi anaknya dan masih bisa hidup hingga saat ini. Setelah meluapkan emosinya, Salih mengusir Asye pergi. Tanpa sepatah kata, Asye meninggalkan toko Salih dan kembali ke rumahnya. Di tempat lain, Haki terlihat sangat gembira karena berhasil mengajak Yelis makan berdua. Sambil merayunya, Haki mulai curi-curi kesempatan memegang tangan Yelis. Menyadari hal itu, Yelis langsung marah besar dan meneriakinya. Pelayan restoran datang memberikan roti yang sudah Haki pesan sebelumnya. Ia memberikan bungkusan roti itu untuk Asye dan mengajak Yelis pulang. Di rumah, Tante Hatis sedang menonton TV. Asye membaca Al-Quran dan Aiten sedang merapikan alisnya. Yelis baru saja mandi dan ia pamit salat lalu bergegas tidur. Saat Yelis sedang salat malam, di belakang punggungnya ada setan yang mulai menggoda. Setan itu menampakkan diri berwujud bayangan. Setelah Yelis salat, bayangan setan itu berubah kian membesar dan tiba-tiba ternyata Yelis kejang-kejang dibawa ke kamar mandi oleh Asye dan Aiten. Mereka menyadarkan Yelis dan menenangkannya. Setelah Yelis sadar, ia segera dibawa ke kamar untuk beristirahat. Malam itu, Tante Hatis tidur di depan televisi. Tiba-tiba, TV-nya memutar sebuah rekaman di mana Asye tengah membunuh Ekrem. Panik melihat hal itu, Hatis berteriak memanggil Asye namun tak ada satupun yang datang. Ia mencoba mematikan televisi itu, namun kembali menyala. Tiba-tiba, kursi rodanya berputar sangat kencang dan muncul sosok Ekrem dengan wajah hancur dan Hatis terkejut hingga terjungkal. Keesokan harinya, Aiten melihat Hatis sudah tak bernyawa di kamarnya. Ia berteriak histeris hingga semua orang datang ke kamar Tante Hatis. Terlihat wajah Hatis sangat pucat dengan mulut terbuka lebar. Kematian misterius itu sangat menyeramkan, ditambah lagi posisi tangan Hatis yang meliuk-liuk. Asye segera memakamkan jenazah adiknya itu dan menggelar pengajian. Haki terlihat mendatangi Yelis dan berbincang sebentar di teras rumah. Asye memanggil Yelis untuk segera bergabung dalam pengajian. Başsağlığı diledi. Setelah menyajikan minuman, Yelis ikut duduk dan mendengarkan surat Yasin yang dibaca ibu-ibu pengajian. Seketika itu, Yelis merasa kepanasan dan dadanya terasa sesak. Ia melihat jari tengah ibu-ibu pengajian berubah menjadi sangat pendek. Ibu-ibu itu berubah menjadi menyeramkan dengan mata yang putih dan kulit yang pucat. Asye menepuk tangan Yelis dan menyadarkannya dari lamunan. Ia meminta Yelis untuk menemui Hoja di kamar Tante Hatis. Hoja wanita itu diminta untuk segera bergabung dengan jamaah jika doa sudah selesai dipanjatkan. Segera, Yelis pergi ke kamar tantenya. Terlihat jenazah Hatis dibaringkan di atas kasur dengan sebilah pisau dengan mata pisau mengarah kepada Hoja. Yelis berkata pada Hoja agar segera menemui ibunya setelah membacakan doa. Saat Yelis akan pergi, ia mendengar suara Tante Hatis memanggil namanya. Ia pun balik badan dan ternyata tantenya itu berbicara padanya. Ia melihat banyak perempuan bercadar di ruangan itu. Tante Hatis mengatakan jika perempuan bercadar itu akan menculik Yelis. Yelis mulai ketakutan dan menabrak Aiten yang berada di belakangnya. Setelah acara pemakaman selesai, Hakim menjemput keluarga Yelis untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Asye dan Aiten pergi ke rumah saudaranya. Sementara itu, Yelis memutuskan untuk tinggal di rumah dan tak ikut pergi. Setelah ibu dan kakaknya meninggalkan rumah, Yelis mandi dan membersihkan diri. Teror kembali muncul saat ia berada di kamar mandi. Ia melihat ada bayangan seseorang di balik pintu kamar mandinya itu. Bayangan itu berjalan semakin mendekatinya. Segera ia buka dan tak ada siapapun di sana. Yelis keluar dari tempat mandi dan mengeringkan rambutnya di wastafel. Saat ia akan keluar dari toilet, pintu terkunci dengan sendirinya. Yelis mengira jika ibunya sudah pulang. Ia memanggil nama ibunya agar dibukakan pintu, namun tiba-tiba listrik rumah padam sendiri. Lampu mulai berkedip dan terdengar suara yang mengerikan. Terlihat
sosok iblis yang menghantui Yelis berada tepat di sebelahnya bersiap untuk menyergap. Hal itu membuat Yelis sangat ketakutan. Hingga akhirnya kedipan lampu itu berhenti dan pintu kamar mandi membuka sendiri. Yelis segera berlari keluar dari kamar mandi dan duduk di sofa dekat jendela. Ia menelpon ibunya agar segera pulang, namun ibunya sudah sampai di Izmir dan tak mungkin langsung kembali pulang. Asye meminta Yelis untuk menjaga diri baik-baik dan mengunci diri di dalam kamar. Yelis yang ketakutan tak berani melangkahkan kakinya hingga ia pun tertidur di sofa itu. Saat tengah malam tiba, gangguan kembali terjadi. Lampu rumahnya meredup dan mulai berkedip-kedip. Yelis terbangun saat mendengar ada suara orang beraktivitas di lantai bawah. Segera ia turun ke bawah untuk memeriksa. Ia melihat ada ibunya sedang mencuci piring di dapur. Sang ibu berkata jika ia akan memasak untuk ayah dan tante Hatis. Yelis berkata jika ayah dan tante Hatis sudah meninggal. Sosok Asye berbalik badan dan hanya tersenyum padanya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Yelis terkejut dan tiba-tiba ibunya itu menghilang dari hadapannya. Yelis memeriksa ke arah pintu dan memberanikan diri untuk membuka pintu itu. Dari kejauhan, ia melihat sosok iblis yang sedang membuka gerbang menuju ke dunia mereka. Melihat hal itu, Yelis langsung berlari menuju kamarnya dan mengunci diri di sana. Pagi harinya, Yelis tertidur dalam posisi meringkuk di sudut ruangan. Setelah ia bangun, Yelis segera pergi menemui Salih. Yelis menunjukkan tanda yang ada di tengkuk lehernya dan meminta Salih untuk menolongnya. Mendengar cerita dari Yelis, Salih sudah mengetahui perjanjian apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Asye. Namun, ia enggan mengatakannya. Salih hanya menceritakan apa yang terjadi pada seorang anak laki-laki yang gagal ia selamatkan. Salih menjelaskan jika anak laki-laki itu merupakan tumbal yang harus diberikan kepada jin. Salih menambahkan jika anak yang menjadi tumbal akan dibawa ke alam jin. Saat gerbang menuju alam gaib itu terbuka, jin mengatakan jika jiwa anak itu adalah milik Allah namun raga si anak telah menjadi milik mereka. Salih mengaku tak bisa berbuat apa-apa saat jasad anak kecil itu masuk ke gerbang alam jin. Mendengar cerita itu, Yelis bersikukuh untuk meminta bantuan Hoja. Ia mengatakan jika dirinya lebih baik mati daripada hidup penuh dengan teror. Mendengar hal itu, Hoja Salih mengetahui jika Yelis sudah berada di batas kemampuannya. Salih meminta sehelai rambut dan kuku jari kelingking milik Yelis. Salih akan membuatkan pelindung untuk membebaskan Yelis dari kutukan iblis. Di dalam pabrik, Aitan kembali bercumbu dengan Haki. Di belakang mereka ternyata ada mayat Salihah yang gantung diri di sana. Aitan segera melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib. Yelis terlihat menangisi jasad Salihah, teman sesama buruh pabrik. Yelis meminta Haki untuk mengantarkannya menuju ke rumah Salihah, namun Haki menolak. Marah dengan sikap acuh kekasihnya, Yelis memaksa turun dari mobil dan berjalan menuju ke rumah Salihah. Sesampainya di sana, ia melihat sebuah rumah yang sudah kosong. Yelis mengintip dari jendela dan tiba-tiba seorang anak kecil terlihat berlarian di dalam rumah itu. Dari luar, seorang pria memberikan informasi pada Yelis jika seisi rumah itu telah meninggal bertahun-tahun lalu. Mendengar kenyataan itu, Yelis masih tak percaya. Ia masuk ke dalam rumah itu untuk memastikan apa yang dikatakan pria tadi. Ia memeriksa rumah itu dan menemukan foto dirinya di dalam sebuah buku. Tiba-tiba, Yelis mendengar ada suara manusia berbisik. Ia mendekati manusia itu dan terlihat seorang wanita parubaya sedang memasak. Yelis memanggil wanita itu namun tak ada jawaban. Dari cermin terlihat ada bayangan seorang wanita. Yelis terkejut dan balik badan. Ternyata sudah ada hantu Salihah yang berkata jika dia ingin menyelamatkan Yelis. Salihah berkata jika Yelis adalah tumbal. Mendengar hal itu, Yelis lari kalang kabut meninggalkan rumah Salihah. Ia kembali menelpon Haki untuk mengantarkannya pulang. Di dalam mobil itu, Haki masih terlihat kesal dengan ulah Yelis. Setelah berjalan beberapa saat, Haki tiba-tiba meminggirkan mobilnya itu. Ia mulai merayu Yelis dan meraba paha Yelis. Seketika itu,
Yelis memberontak dan meminta untuk keluar. Haki menjadi semakin marah dan mengusir Yelis dengan kasar dari dalam mobilnya. Malam itu, Hoja Salih tengah membuat racikan untuk membantu Yelis terlepas dari kutukan iblis. Ia melihat ada pasangan suami istri yang membutuhkan tumbal. Asye mendengar percakapan pasangan itu dari dalam peti di rumahnya. Saat ia membuka peti itu, banyak sekali emas dan uang tersimpan di sana. Tiba-tiba, lampu rumahnya berkedip. Uang dan emas itu seketika berubah menjadi organ tubuh yang dipenuhi kalajengking, laba-laba, dan ular. Lampu rumahnya kembali berkedip. Organ tubuh penuh darah itu sudah menghilang dari dalam peti. Asye segera menutup peti itu dan pergi menjauh dari ruangan itu. Tak berselang lama, Yelis masuk ke dalam rumah dengan keadaan menangis. Asye bertanya apa yang terjadi. Namun Yelis tak mau menjelaskan apapun dan memilih untuk mengunci diri di dalam kamar. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Hoja Salih berkunjung ke rumah Asye untuk melihat kondisi Yelis. Ia meminta Yelis dan Asye untuk melakukan ritual. Namun kedatangannya itu kurang tepat waktu. Asye mengira jika Salihlah yang membuat Yelis pulang dalam keadaan menangis. Asye justru mengusir Hoja itu dengan sangat kasar dan menutup pintu rumahnya dengan kencang. Benim kızım Sara hastası. Yakında iyileşecek. Sementara itu, Yelis yang sudah sangat sedih mulai kehilangan dirinya. Ia kerasukan iblis jahat dan mulai melancarkan aksinya. Di tempat lain, Aitan sudah berada di kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat ia membuka pintu, ia melihat dirinya sendiri terkapar di lantai dengan leher yang tergorok. Dari belakang, sudah ada Yelis yang menggenggam pisau dengan baju yang berlumuran darah. Aitan meminta maaf pada Yelis berkali-kali, namun Yelis tetap berjalan maju untuk membunuhnya. Aitan menutup wajahnya sambil menangis dan berteriak histeris. Saat ia membuka mata, semua itu menghilang. Ternyata Yelis tengah menelpon Haki dan menggodanya. Ia meminta Haki untuk menjemputnya malam itu juga. Beni alırsan hoş vakit geçirebiliriz. Segera Yelis berdandan dan keluar tanpa mengenakan jilbab. Di dalam mobil itu gantian Yelis yang merayu Haki. Ia meminta Haki untuk parkir di tempat sepi. Segera Haki meminggirkan mobilnya dan Yelis membelai kepala Haki dan mulai mencabik lidahnya. Yelis menusuk tubuh Haki dengan sangat brutal dan juga menggorok lehernya. Setelah kejadian itu, Yelis terlihat sedang tidur di dalam kamarnya. Ia terbangun dari tidur dan melihat ada darah di bajunya. Ia juga menggenggam sebilah pisau dapur yang penuh darah. Terkejut melihat hal itu, Yelis berteriak kencang memanggil ibunya. Ia mulai tak bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Aitan masuk ke dalam kamar Yelis dan mencoba untuk menenangkan adiknya yang masih syok dan gemetaran. Asye bergegas mengambil ponselnya untuk menelpon Hoja Salih. Ia meminta Salih untuk datang mengobati Yelis. Salih meminta Asye untuk mengatakan semua yang ia sembunyikan. Asye pun mulai buka suara. Ia mengatakan jika Ekrem, suaminya, telah melakukan perjanjian dengan iblis. Yelis dijadikan tumbal untuk membantu mengabulkan keinginan kliennya untuk memiliki anak. Dari tumbal itu, Ekrem mendapatkan sekarung emas dan uang tunai. Asye yang tengah hamil Yelis itu pun memberontak, namun Ekrem sangat egois dan membentak Asye agar tutup mulut. Setelah menceritakan hal itu, Hoja Salih berkata jika ia tak bisa menjamin jika Yelis akan terbebas dari tumbal. Salih meminta Asye untuk mengangkat Yelis ke tengah halaman yang luas. Sementara itu Salih akan berangkat menuju ke rumah Asye. Setelah mendapat mandat dari Hoja, Asye kembali ke kamar Yelis untuk membawanya keluar dari rumah. Namun sepertinya ia sedikit terlambat. Aitan sudah berada di dekapan Yelis dengan pisau yang menempel di lehernya. Asye memohon pada anaknya itu untuk tidak membunuh Aitan, kakak kandungnya sendiri. Namun Yelis yang tengah kesurupan tak mengindahkan perkataan sang ibu dan menggorok leher kakaknya itu. Melihat anak pertamanya meninggoy, Asye tertunduk lemas dan menangis histeris. Ia mulai menceritakan kematian ayahnya lagi. Ia mengatakan jika Ekrem mati karena kerasukan jin.
Hal itu membuat jin yang merasuki Yelis marah dan mengatakan jika yang membunuh ayahnya adalah ibunya sendiri. Jangan menyalahkan bangsa jin. Yelis langsung menyergap Asye dan bersiap untuk membunuhnya. Beruntung karena Salih datang dan menimpuk kepala Yelis hingga pingsan. Di sudut kamar terlihat ada gerbang menuju alam jin kembali terbuka. Mereka segera membawa Yelis dan memasukkannya ke dalam mobil untuk menuju ke ladang yang luas. Di dalam mobil itu, Asye berkata jika suaminya pernah menukar tumbal kepada anak Saliha. Ekrem memberikan nominal yang cukup besar kepada suami Saliha agar ia mau memberikan anak yang dikandung Saliha sebagai tumbal. Pria itu pun menerima uang dari Ekrem dan memberikan semua kebutuhan untuk ritual. Asye merasa aman karena tumbal seharusnya sudah berpindah ke anak Saliha. Hoja Salih menjelaskan jika anak Saliha cacat atau meninggal sebelum usia 25 tahun, maka ia gagal menjadi tumbal dan iblis itu kembali lagi ke Yelis untuk menagih janji. Hoja Salih berkata jika mungkin saja iblis itu membunuh Hoja Ekrem sehingga jasadnya tak bisa diketemukan. Dengan lantang, Asye mengakui perbuatannya. Ia menceritakan pengalaman kelamnya saat membunuh suaminya sendiri. Dirinya berkata jika Ekrem tak pernah berangkat haji. Jenazahnya dikuburkan di belakang rumah Asye. Hoja Salih tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengatakan jika iblis itu tak akan berhenti meneror keluarga Asye hingga mereka berhasil membawa Yelis. Asye berkata kemana mereka akan membawa Yelis. Salih menjawab alam jin, yaitu di dalam alam jin. Sesampainya di halaman yang luas, mereka segera mengikat Yelis di kursi sementara Salih mulai menyiapkan ritual. Ritual yang mereka lakukan sangat berbahaya. Jika mereka gagal, maka Yelis akan dibawa ke alam jin. Namun, jika ritual itu berhasil, maka ada kemungkinan Asye akan meninggal. Tanpa pikir panjang, Asye yang sudah diikat di kursi dan ditutup matanya itu mengatakan untuk menyelamatkan Yelis dan jangan mempedulikan nyawanya. Segera, Hoja Salih memulai ritualnya. Ia menyalakan api melingkari tubuh Yelis. Ia berkata jika satu-satunya hal yang dapat memasuki alam jin yaitu ketika air bertemu dengan api. Salih membacakan doa dengan lantang dan terus-menerus. Yelis mulai mengeram dan mengaum kesakitan. Sementara Asye menangis mendengar suara anaknya itu. Setelah waktu yang cukup lama, Salih hampir tak kuat menahan serangan bangsa jin yang mencoba melawan dari kobaran api. Nafasnya sempat terhenti dan membuat Asye panik. Hoja berhasil sadar kembali dan berteriak agar Asye menangkap arwah Yelis. Dari raga Asye dan Yelis yang diikat di kursi, terlihat roh mereka saling tarik-menarik. Tiba-tiba, jasad Asye terbakar hidup-hidup dan tersungkur ke tanah. Salih mencari keberadaan Yelis. Ternyata Yelis masih kerasukan dan mencoba untuk menyerangnya. Namun, dari belakang, gerbang menuju ke alam jin terbuka dan menyeret jasad Yelis masuk ke dalamnya. Melihat hal itu, Hoja sangat sedih hingga menangis. Asye terbakar dan hangus ditelan api. Tinggal Hoja yang hidup di tengah-tengah kematian. Film pun berakhir. Sejak dulu kala hingga sekarang masih ada manusia yang bersekutu dengan jin atau meminta pertolongan jin. Padahal Al-Quran sudah memperingatkan agar meminta pertolongan hanya pada Allah. Film ini mengingatkan bahwa siapapun yang bersekutu dengan jin maka ia akan semakin disesatkan dan mengalami kebinasaan di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih dan sampai jumpa.